الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق وخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Ma'asyiral hadirin jamaah Masjid Nurul Iman yang dimuliakan, dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang lalu kita sudah mengkaji, membahas terkait dengan ayat ke-84 surat Al-Baqarah, yang dalam ayat itu menginformasikan tentang perjanjian yang dibuat antara Allah Subhanahu wa taala dan orang-orang Bani Israel, anak keturunan dari Nabi Yakub. Yang isi perjanjian tersebut adalah jangan melakukan penumpahan darah atau pertumpahan darah, dalam arti jangan membunuh diri kalian atau membunuh orang lain atau membunuh saudara-saudara yang masih ada kaitan kekeluargaan dan kerabatan dengan kalian. Itu isi perjanjian yang pertama. Isi perjanjian yang kedua adalah jangan mengusir diri kalian, maksudnya saudara-saudara kalian sendiri, dari tanah air kalian. Jadi ada dua perjanjian. Yang perjanjian itu kemudian diinformasikan pula pada orang-orang Yahudi yang tinggal di Madinah. Karena memang ayat Quran ini diturunkan yang menjadi khitabnya adalah orang-orang Yahudi yang tinggal di Madinah pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka kemudian mengakui perjanjian tersebut dan mereka menyaksikan perjanjian tersebut dan menjadi saksi terhadap perjanjian yang dibuat antara Allah dan Bani Israel. Nah, apa yang terjadi dengan perjanjian tersebut itu kemudian diceritakan pada ayat ke-85. Dalam ayat 85 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. صدق الله العظيم. Yang terjadi setelah Allah membuat perjanjian antara Bani Israel dan Allah terkait dengan dua isi perjanjian tersebut yang kemudian diakui dan disaksikan oleh orang-orang Yahudi yang tinggal di Madinah adalah summa antum haula'i taqtuluna anfusakum. Summa ini adalah huruf ataf, summa sama dengan waw wa. Artinya kemudian. Kata Syekh Ali As-Sabuni, beliau mengatakan, ai summa naqadtumul ahda ya ma'syaral yahud. Kalian setelah itu melanggar perjanjian kalian, wahai orang-orang Yahudi. Jadi salah satu karakter
dari orang-orang Yahudi dari zaman Nabi Musa sampai zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai saat ini adalah suka melanggar perjanjian. Makanya tidak heran kalau perjanjian yang dibuat antara orang-orang Yahudi yang tinggal di Israel itu selalu mereka tidak patuhi dan penuhi perjanjian tersebut. Selalu mereka langgar. Kita nggak perlu heran. Karena dalam sejarahnya mereka ini termasuk orang yang suka melanggar perjanjian yang dibuat antara mereka dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa perjanjian yang dia langgar dan apa yang terjadi? Summa antum haula'i taqtuluna anfusakum, kemudian kalian, kata Allah, taqtuluna anfusakum wa tukhrijuna fariqam minkum min diyarihim. Taqtulun ini dari kata qatala. Qatala yaqtulu qatlan. Kalau antum taqtulun. Apa yang terjadi? Mereka melakukan pembunuhan diri mereka sendiri. Yang dimaksud adalah bukan melakukan bunuh diri. Tapi yang dimaksud adalah mereka membunuh nyawa sesama saudara mereka sendiri. Kenapa ini bisa terjadi? Jadi di Madinah itu Pak, ada 3 kabilah Yahudi. Kabilah Yahudi yang terkenal pada zaman Nabi Muhammad SAW di kota Madinah itu ada 3. Yang pertama adalah Bani Nadir. Itu satu tuh. Yang kedua adalah Bani Qainuqa. Kedua. Yang ketiga Bani Quraidah. Jadi ada 3 kabilah. Yang kabilah ini adalah kabilah besar. Yang kabilah ini ada sebelum Islam datang. Sebelum Islam datang, sebelum hijrah Nabi Muhammad ke Madinah, itu sudah ada 3 kabilah Yahudi ini. Kapan mereka bisa tiba di Madinah? Dan mengapa mereka bisa tiba di Madinah? Padahal asal mereka itu awalnya dari Palestina. Dari Mesir, Syria, dan seterusnya. Kok bisa terjadi? Nah, di sini dalam sejarahnya para ahli tafsir mengatakan dan para ahli sejarah itu yang pertama adalah karena mereka itu gagal melakukan pemberontakan melawan Kaisar Hadrian antara tahun 132 sampai 135 Masehi. Jadi karena mereka gagal, maka mereka hijrah. Mereka melakukan migrasi. Dan migrasi yang paling tepat itu adalah mereka meninggalkan Syam, Syria, dan perlu dipahami yang dimaksud Syam itu bukan cuma Damaskus. Tuh, Syria. Apa Syam itu? Ardu Syam. Palestina, itu Ardu Syam. Apalagi Yordania, itu termasuk tanah Syam. Kalau sekarang yang disebut dengan Syam itu ya Syria. Padahal pada zaman lalu wilayah Syam itu mencakup Palestina, Yordania, dan salah satunya adalah Syria. Jadi ada 3. Yang kedua, yang menjadi motivasi mereka memilih Madinah sebagai target hijrah mereka atau tempat hijrah mereka itu adalah karena mereka dapat informasi. Informasi dari kitab Taurat mereka akan lahir nabi terakhir yang disebut dengan Mesias. Di mana lahirnya di dalam informasi di dalam kitab Taurat mereka itu di kota Mekah. Itu satu. Tetapi kemudian pindah ke Yathrib yang sekarang menjadi Madinah. Madinatun Nabi, kota Nabi. Akhirnya mereka pun kemudian hijrahnya ke Madinah. Untuk apa? Menunggu kedatangan Nabi terakhir yang mereka berharap itu akan muncul dari keturunan Ishak. Yang akan memberikan bantuan kepada mereka. Kenapa? Karena mereka ini hidupnya
menderita. Mereka terluntang-lantung dari sana kemari. Makanya tidak heran kalau mereka mempertahankan Palestina sebagai tempat mereka. Kenapa? Karena mereka terluntang-lantung. Nanti kita akan ceritakan. Nah, itu yang menjadi alasan mereka kenapa yang menjadi target migrasi atau hijrah mereka itu adalah Madinah. Yang di kota Madinah itu nanti akan berkembang 3 klan. 3 bani atau 3 suku atau kabilah yang bernama Bani Nadir, Bani Qainuqa, dan Bani Quraidah. Itu 3. Sebelum mereka hijrah ke Madinah, di situ ada masyarakat pribumi. Masyarakat pribumi, yaitu masyarakat asli Madinah, ada 2 suku terkenal. Apa? Aus dan Khazraj. Aus dan Khazraj. Yang 2 suku ini pada dasarnya adalah dari 2 tokoh yang bernama Aus dan Khazraj. Aus dan Khazraj ini kakak adik. Bukan orang yang beda. Bukan orang yang tidak memiliki kekerabatan. Tapi adalah 2 orang laki-laki dan kakak adik. Kakak kandung, adik kandung. Jadi saudara kandung. Yang dari keturunan 2 orang ini lalu kemudian menjadi banyak dan menjadi kabilah. Menjadi suku. Yang suku itu nanti dinisbatkan kepada Aus, yang kedua kepada Khazraj. Maka ada suku Aus dan Khazraj. Kedua suku ini suka bertempur, berperang, konflik. Karena ada persoalan. Dan biasa dalam masyarakat kita itu kalau keluarga saling bentrok itu biasa. Tapi bentroknya ini itu berkembang menjadi permusuhan antara 2 suku. Bukan bentrokan persoalan warisan aja, tapi persoalan-persoalan lain bergabung di situ. Sehingga kemudian menjadi konflik yang tidak berhenti dan kemudian berujung saling perang antar mereka sampai 120 tahun sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Kenapa bisa lama? Karena di situ ada yang bermain. Ada provokatornya. Siapa provokatornya? Orang Yahudi. Aus kemudian didukung oleh orang-orang Yahudi yang itu salah satunya adalah Bani Quraidah. Jadi Bani Quraidah itu mendukung suku Aus. Berarti kedua klan Yahudi yang lain mendukung siapa? Khazraj. Jadi 2 klan Arab yang tinggal di Madinah, pribumi, Aus dan Khazraj itu didukung oleh orang-orang Yahudi itu. Yang mereka ini memanas-manasin, ngompor-ngomporin tuh. Dan memberikan persediaan senjata. Dan ini terjadi model seperti ini di kasus-kasus konflik. Di mana? Ambon, Poso. Itu ada pasukan senjata, Pak. Kalau nggak ada pasukan senjata, nggak akan lama seperti itu. Dan ini kasusnya sama dengan Aus dan Khazraj. Kenapa bisa 120 tahun terjadi seperti itu? Karena ada yang bermain di situ. Kaum Aus itu didukung oleh Bani Quraidah, sementara Khazraj didukung oleh Qainuqa dan Bani Nadir. Yang kedua, klan Yahudi ini memberikan bantuan senjata sehingga pertempurannya menjadi panjang. Nah, di dalam pertempuran tersebut kemudian terjadilah pembunuhan. Terjadilah saling membunuh. Nah, saling membunuh itulah yang kemudian membuat sebagian dari orang-orang Yahudi dari 3 kabilah tersebut banyak yang mati terbunuh. Itu yang perlu dipahami konteks kenapa Allah Subhanahu wa taala ingetin lagi. Dulu kami sudah buat perjanjian dengan orang-orang Bani Israel. Kalian pun menjadi saksi. Tapi kemudian kalian melanggar perjanjian tersebut dan kalian
Apa yang terjadi? Taqtuluna anfusakum wa tukhrijuna fariqam minkum min diyarihim. Kalian selain melakukan pembunuhan, tapi juga kalian melakukan pengusiran terhadap saudara-saudara kalian sendiri. Maka menggunakan istilah taqtuluna anfusakum. Kalian membunuh diri kalian sendiri. Maksudnya membunuh saudara-saudara kalian sendiri. Bisa dipahami Pak ya? Ini konteksnya. Bahkan di dalam ayat berikutnya disebutkan tadhaharuna alaihim bil itsmi wal udwan. Kata dhahara itu kata dhuhrun, punggung. Saling mendukung, saling membantu. Maka sinonim dari kata tadhahara adalah ta'awana, saling membantu. Kata Allah, tadhaharuna alaihim bil itsmi wal udwan. Ai kata Syekh Ali As-Sabuni, tata'awanuna ala qatlihim wa tardihim min awtanihim bil baghi wad dzulmi. Kalian saling membantu untuk melakukan pembunuhan terhadap mereka dan kalian saling membantu untuk mengusir mereka dari tanah-tanah mereka dengan cara yang zalim. Kata Allah Subhanahu wa taala. Nah, kata tadhaharuna alaihim bil ismi wal udwan inilah kemudian ada pesan moral di situ, Pak. Apa pesan moral yang bisa dipetik dari kata ini adalah kita dalam terkait dengan persoalan dosa dan permusuhan itu jangan saling membantu. Makanya ada satu ayat yang turun dan ayat ini tegas. Surat Al-Maidah, surat ke berapa itu Al-Maidah? Surat ke-5 ya. Ayat 2 itu tegas, wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Itu diingatkan. Kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan kalian saling bantu-membantu untuk melakukan perbuatan dosa dan permusuhan. Kalau ada perbuatan dosa yang dilakukan oleh seseorang, apakah itu kawan kita, teman kita, atau keluarga kita, jangan kita bantu, Pak. Kalau perlu kita cegah. Dan larangan ini an-nahyu li tahrim. Dalam kaidah usul fikih, larangan ini menunjukkan kepada keharaman. Kalau Anda membantu orang lain berbuat dosa, berbuat permusuhan, maka Anda akan mendapatkan dosa. Dan ini banyak terjadi di antara kita, meskipun kita tidak sadari, Pak. Yang melakukan kejahatan orang lain, yang kasih jalan kita. Kok bisa terjadi? Pertama, saya beri contoh. Misalnya, kita kasih petunjuk kepada saudara kita untuk membunuh. Maka orang seperti itu termasuk orang yang menolong dia dalam kezaliman. Maka dia mendapatkan dosa seperti dosanya orang tersebut. Di dalam hadis Nabi disebutkan, mandalla ala khairin kafa'idi. Barang siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, dia dapat pahala seperti yang melakukan. Berarti mafhum mukhalafahnya, pemahaman terbaliknya dalam usul fikih itu adalah barang siapa yang menunjukkan kepada kejahatan, perbuatan dosa, maka dia dapat dosa seperti yang melakukannya. Makanya kalau kita, Pak, misalnya ada orang mau melakukan pencurian, kita kasih jalan nih, caranya begini nih, caranya begini nih. Anda nggak ikut, Anda dosa sama dengan dia. Itu satu tuh yang sering terjadi dalam masyarakat. Kedua, kita beri petunjuk kepada orang lain bagaimana caranya mencuri barang. Makanya ada orang yang pandai mencuri motor, Pak. Ditanya sama polisi, gimana caranya Anda bisa mencuri? Dia jelasin, Pak. Detail. Orang lain terinspirasi. Termotivasi untuk mengikuti jejak dia. Kira-kira dosa enggak? Dosa enggak, Pak? Dosa. Atau misalnya Anda, mohon maaf ini, suka situs porno misalnya. Ada yang nanya, situsnya, linknya bisa nggak dibagi? Anda bagi itu, Pak. Anda dapat dosa double. Yang pertama apa? Anda downloadnya sendiri berdosa. Link yang Anda kasih ke orang lain buka, Anda dapat dosanya dia. Orang itu kasih orang lain, 10 orang dikasih. 10 orang dikasih tuh.
10 buka, Anda dapat 1 plus 10 berarti dapat 11. Dan ini sampai akhir zaman. Sampai akhir zaman dosanya ditanggung siapa? Yang buka jalan. Makanya Nabi mengatakan man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruhu wa ajru man amila biha ila yaumil qiyamah. Wa man sanna sunnatan sayyi'atan falahu wizruha wa wizru man amila biha ila yaumil qiyamah. Barang siapa yang membuka jalan kebaikan, lalu orang lain ngikutin jalan itu, maka dia dapat pahala dan pahala orang itu sampai hari kiamat. Tapi sebaliknya, barang siapa yang membuka jalan keburukan, lalu kemudian orang ikuti, maka dia akan mendapatkan dosa orang itu dan dosanya sampai hari kiamat. Ila yaumil kiamat. Maka kalau kita mau melakukan dosa, jangan ajak-ajak orang, Pak. Sendirian aja. Kalau kita melakukan sesuatu, jangan kita beritahu orang juga untuk bisa mengikuti jejak kita. Atau yang ketiga, misalnya Anda buat buku, menerbitkan buku, nulis di koran-koran itu. Koran-koran, media sosial, dan di majalah-majalah. Yang dalam buku tersebut Anda terbitkan, yang isinya adalah sesuatu yang berisi ajaran-ajaran yang bid'ah, syirik, ada maksiat di sana dan lain sebagainya. Kita terbitkan, lalu kita sebarluaskan buku itu, dibaca orang, dan orang itu terinspirasi, termotivasi untuk melakukan ajaran-ajaran itu, maka orang yang menerbitkan, menyebarluaskan, itu dianggap ta'awun 'alal ismi wal udwan. Saling bantu-membantu untuk melakukan perbuatan dosa. Makanya mikir-mikir, Pak. Kalau Anda ingin mengatakan sesuatu yang sesat, jangan disebarluaskan itu. Nanti kalau orang lain ikut, maka Anda termasuk dianggap orang yang saling bantu-membantu melakukan perbuatan-perbuatan buruk itu. Atau misalnya, di sini banyak yang punya kontrakan. Kontrakan nih. Yang kontrakan itu isinya adalah toko-toko. Lalu Anda sewakan pada orang, yang orang itu Anda tahu di dalam toko itu dijual barang-barang haram. Misalnya apa? Ada bir bintang di situ, minuman keras, ada juga makanan-makanan yang diharamkan atau sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Anda tahu dia jual itu, tapi Anda sewakan kepada dia, maka Anda dianggap membantu melakukan perbuatan dosa dan maksiat. Dosanya dia, Anda juga tanggung dosanya. Itu dianggap ta'awun 'alal ismi wal udwan, saling bantu-membantu untuk melakukan perbuatan dosa dan perbuatan permusuhan, sesuatu yang jahat. Makanya kalau kita punya kontrakan, Pak, apakah itu kontrakan untuk tinggal rumah atau kontrakan dalam bentuk toko, Anda tanya dulu untuk apa ini? Atau kalau seandainya rumah, Anda lihat siapa orangnya, apa yang dia lakukan, pekerjaannya apa. Jadi jangan langsung, yang penting dapat duit, siapa aja yang mau ngontrak, masa bodoh. Jangan, Pak, ini bukan persoalan duit, ini persoalan akibatnya. Anda dianggap menyediakan tempat buat orang itu bisa melakukan perbuatan dosa. Makanya harus ditutup. Segala sesuatu yang bisa mengantarkan pada perbuatan dosa ditutup. Itu namanya sadduz zari'ah di dalam metodologi usul fikih. Nah, itu pesan moralnya yang itu dilakukan oleh siapa? Orang-orang Yahudi dari Madinah. Mereka saling bantu-membantu melakukan pembunuhan. Wa iyyatukum usara tufaduhum wa huwa muharramun alaikum ikhrajuhum. Kata Allah dalam Al-Quran, wa iyyatukum, apabila mereka datang kepada kalian, usara dalam keadaan tertawan atau menjadi tahanan, tufaduhum, lalu kalian kemudian menebus mereka. Wa huwa muharramun alaikum ikhrajuhum, sementara mengusir mereka itu diharamkan bagi kalian. Kenapa Allah mengatakan demikian? Karena ini terjadi. Perjanjian itu sudah dibuat 4 perjanjian antara Allah dan Bani Israel dalam 4 perkara yang ada dalam kitab Tauratnya. Apa? Yang pertama,
jangan kalian berperang sesama kalian. Satu, di perjanjian di dalam kitab Taurat. Kedua, jangan kalian saling mengusir antara diri kalian dengan saudara kalian yang lain. Itu dua. Yang ketiga, jangan saling bantu-membantu di dalam melakukan atau memerangi sesama kalian. Dan yang keempat, membayar uang tebusan apabila ada dari kalangan sesama Bani Israel yang ditawan pihak lain. Nah, 1, 2, dan 3 perjanjian itu dilanggar oleh Bani Israel. Tapi yang keempat mereka lakukan. Apa? Melakukan tebusan. Makanya Allah sindir. Apa Allah sindir? Afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd. Apakah kalian beriman dengan sebagian ajaran Taurat dan kalian mengingkari sebagian ajaran yang lain? Dan itu salah satu kebiasaan dan karakter orang-orang Bani Israel dari zaman Nabi Musa sampai zaman Nabi Muhammad SAW. Mereka itu adalah orang yang mengamalkan agamanya enggak kafah, enggak total. Di sini dia yakini, di sini dia ingkari. Sama ada sebagian aliran di dalam komunitas Islam yang disebut dengan Wahabi Salafi, Pak. Salafi Wahabi. Salafi Wahabi ini tokoh mereka yang dijadikan marja, rujukan mereka itu adalah Ibnu siapa? Taimiyah. Ibnu Taimiyah ngarang banyak kitab. Salah satu kitab yang dikarang dan populer, masyhur, tersebar dalam masyarakat muslim adalah Majmu' Fatawa. Kumpulan fatwa-fatwa dari Ibnu Taimiyah. Salah satu yang ditolak oleh orang-orang Salafi Wahabi yang menjadikan Ibnu Taimiyah sebagai rujukan adalah bahwa memberikan hadiah dari bacaan-bacaan Quran, tasbih, selawat kepada orang yang meninggal itu, kata orang-orang Salafi Wahabi, enggak sampai kepada yang meninggal. Itu kata siapa? Ajaran Salafi Wahabi. Tapi gurunya sendiri mengatakan sampai dalam kitab Majmu' Fatawa. Nanti saya akan beritahu informasi terkait dengan di jilid berapa, halaman berapa, nomor berapa. Di situ ada pertanyaan yang ditanyakan oleh orang kepada Ibnu Taimiyah. Apa pertanyaannya? Apakah bacaan-bacaan yang dibaca orang yang masih hidup lalu dihadiahkan kepada orang yang meninggal sampai atau tidak? Ini ditanya, maka disebut dengan fatwa. Ada orang yang bertanya, ada yang menjawab. Ibnu Taimiyah mengatakan dan menjawab, wasala sawabuhu ilal mayit. Sampai pahalanya kepada yang sudah meninggal. Para pengikut ini mempercayai sebagian pendapat Ibnu Taimiyah, tapi kemudian mengingkari sebagian yang lain. Ini sama modelnya. Seperti orang-orang Yahudi yang percaya sebagian, tapi kemudian apa yang terjadi? Dia ingkari sebagian. Makanya Allah turunkan pesan kepada kita, umat Islam, jangan seperti orang Yahudi. Orang Yahudi itu karakternya seperti itu. Turunlah ayat di dalam surat, saya nggak tahu Al-Baqarah kalau nggak salah, yang ayat ini tegas dan populer nih ayat. Apa ayatnya? Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Jelas ayatnya. Apa tuh ayat itu berbunyi? Wahai orang beriman, udkhulu fis-silmi kafah. Masuklah kalian ke dalam agama kalian, agama Islam itu kafah. Dalam keadaan total, jangan sebagian Anda iman, sebagian Anda tidak beriman. Dan ayat ini kalau kita lihat sebab nuzulnya adalah bicara tentang seorang Bani Israel atau orang Yahudi namanya Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam ini masuk Islam bersama para sahabat-sahabat lain yang mereka berasal dari orang-orang Yahudi Bani Nadir.
Jadi ada juga orang-orang Yahudi yang masuk Islam. Nah, salah satunya adalah Abdullah bin Salam. Meskipun Abdullah bin Salam ini sudah masuk Islam, tapi ajaran-ajaran agama mereka sebelumnya itu masih mempengaruhi dia. Kalau bahasa kita, ada orang-orang yang agamanya Islam tapi masih ngelaksanain kejawen. Kalau di Jogja itu, saya pernah tinggal di kos-kosan Pak di Jogja itu. Waktu saya kuliah S3 di Sunan Kalijaga, itu tinggal di rumah orang asli Jogja. Mereka ini puasa, mereka ini sholat, tapi masih ada sesajen di atas rumah mereka. Saya tanya, ini untuk siapa? Nyi Roro Kidul. Dan ada fotonya Pak. Ini yang dimaksud Nyi Roro, iya ini. Jadi mereka itu masih mempercayai itu, tapi mereka Islam. Ini yang saya maksud, mereka beragama Islam, tapi ajaran nenek moyang mereka masih mempengaruhi mereka. Seperti yang terjadi dengan orang-orang Yahudi yang masuk Islam, seperti Abdullah bin Salam ini dan para sahabatnya, meskipun sudah masuk Islam, tetapi masih menghormati hari Sabtu. Hari Sabtu ini adalah hari yang dihormati oleh orang-orang Yahudi, maka disebut dengan Sabat tuh, Sabat. Sabtu. Orang-orang Yahudi mensakralkan hari itu. Kalau kita hari apa? Kalau kita hari Jumat. Nah, Abdullah bin Salam meskipun sudah Islam itu masih menghormati hari Sabtu, dijadikan hari yang sakral. Dan masih mengharamkan daging unta. Dulu orang-orang itu mengharamkan daging unta, padahal Allah enggak mengharamkan. Nah, ini masih terjadi. Nah, sikap setengah-setengah ini ditegur oleh Allah. Yang teguran itu bukan hanya untuk Abdullah bin Salam, tapi berlaku buat kita. Wahai orang beriman, kalau Anda sudah Islam, Islamnya jangan setengah-setengah. Islamnya itu harus Islam yang total. Misalnya apa? Jangan Anda pisahkan antara wilayah agama dengan wilayah dunia. Sama dua-duanya itu. Itu masuk agama semua. Ini yang membuat kita menjadi susah hidup adalah karena kita pisahin. Ya ini kan soal dunia, bukan soal agama. Semua yang ada dikaitkan dengan dunia itu persoalan agama juga, Pak. Misalnya seperti contoh, ngapain belajar matematik? Memangnya di akhirat ditanya tuh matematik oleh Allah. Ada yang begitu, Pak. Saya bilang ini bukan soal ditanya tidak. Anda hidup di dunia, kalau nggak ada matematika, susah Anda bangun rumah. Susah Anda bangun gedung. Ini bangun ini ada arsiteknya nggak, Pak? Ada nggak arsiteknya nih? Arsitek kalau bangun pakai hitung-hitungan nggak? Trigonometri. Itu trigonometri bagian dari apa itu? Ilmu matematik. Kalau nggak belajar matematika, bagaimana cara membangun gedung-gedung seperti yang kita lihat itu? Ya pakai ilmu matematik tuh, Pak. Pertanian ada ilmunya. Makanya tidak dikenal adanya pemilihan antara ilmu agama dan ilmu umum. Semua ilmu itu adalah ilmu agama, karena agama ngajarin. Tetapi ada yang wajib kita pelajari, ada yang fardu kifayah. Apakah kita wajib mempelajari semua ilmu? Yang nggak wajib semuanya. Kenapa? Karena nggak punya waktu. Yang wajib yang mana? Yang wajib adalah yang itu bisa tahu bagaimana kita berhubungan dengan Allah, yaitu ibadah. Maka belajar fikih jadi wajib. Tauhid jadi wajib. Belajar tasawuf, akhlak jadi wajib. Kesemua tiga ini nggak akan bisa diketahui kalau Anda nggak belajar Quran. Mereka belajar Quran jadi wajib. Belajar hadis jadi wajib. Jadi ilmu-ilmu agama itu fardu ain. Semua orang wajib. Kenapa? Karena terkait dengan dia, hubungannya dengan Allah. Tapi matematika, kedokteran, lain sebagainya, fardu kifayah. Kalau ada satu orang, dua orang yang belajar, Anda gugur kewajibannya. Kenapa? Karena ada yang belajar itu. Misalnya di satu tempat, tidak ada yang belajar ilmu kedokteran, jadi dokter. Semuanya dosa, Pak. Kenapa? Karena dokter ini dibutuhkan untuk ngobatin orang. Tapi kalau ada satu dua orang yang belajar ilmu kedokteran, yang lain jadi gugur kewajibannya. Itu kata Imam Al-Ghazali. Jadi ada ilmu yang wajib, ada wajib ain, ada wajib kifayah. Fama jazaa'u may yaf'alu dzalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya. Ai fama uqubatu
may yu'minu bi ba'dil kitabi wa yakfuru bi ba'din illa dhullu wal hawanu fid dunya wal maqtu wal ghadabu minallah. Kata Syekh Ali As-Sabuni, sanksi bagi orang yang beriman sebagian dengan kitab Taurat dan mengkufuri sebagian kitab Taurat itu, kata Allah, yang dikutip oleh Syekh Ali As-Sabuni adalah kehinaan di dunia dan kemurkaan serta kebencian Allah di akhirat. Jadi azabnya dua. Ini berlaku buat kita, Pak. Kalau kita punya karakter modelnya seperti orang Yahudi yang beriman sebagian dan mengkafiri sebagian, maka azabnya sama. Karena ayat ini meskipun khusus buat orang-orang Yahudi, tapi juga berlaku buat kita. Yang dimaksud khusus, tapi yuradu bihil am. Yang dimaksud adalah tujuannya berlaku umum buat kita. Makanya orang-orang Yahudi itu dapat khizyun, kehinaan. Dunia dan akhirat. Kita cerita nih tentang kehinaan dunianya seperti apa. Kalau akhirat nggak usah diceritain. Karena udah pasti azab dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kehinaan dunia, satu. Mereka dijadikan budak pada zaman Fir'aun. Zaman Nabi Musa. Zaman Nabi Musa yang jadi budak-budak Fir'aun itu adalah orang-orang Yahudi. Bani Israel. Makanya diturunkanlah Nabi untuk menyelamatkan mereka. Siapa? Nabi Musa dan Nabi Harun. Turun. Yang kedua, dulu orang-orang Yahudi itu diusir di negara-negara Eropa. Bahkan dianggap mereka sebagai pembunuh Kristus. Karena memang yang membunuh Kristus, maksudnya Yesus Kristus, menurut keyakinan mereka adalah orang Yahudi. Siapa orang Yahudi? Yang berkhianat adalah siapa? Yudas Iskariot. Maka mereka memahami ini karena orang Yahudi Tuhan mereka jadi mati. Maka orang-orang Yahudi itu diusir tuh dari bangsa Eropa. Anehnya orang-orang Kristen yang mereka itu dibenci oleh orang-orang Yahudi, justru bela orang Yahudi, kan lucu. Padahal mereka itu dikatakan penyembah berhala. Yang berikutnya adalah pada zaman penaklukan Spanyol pada abad ke-15, itu ribuan orang-orang Yahudi dibunuh. Pada zaman Spanyol, Pak. Dan yang paling kita enggak lupa itu adalah pada abad ke-20. Pada zaman siapa itu? Hitler. Makanya mereka itu, Pak, trauma itu. Pada zaman Hitler, itu hampir 6 juta orang Yahudi itu dibunuh. 6 juta orang Yahudi dibunuh. Diusir dari Jerman. Makanya mereka terluntang-lantung. Kemana mereka pergi? Kemana aja. Menyebar. Ke Amerika, ke Inggris. Tapi dimanapun mereka berada, karena wataknya modalnya begitu, mereka melakukan kerusakan. Ini orang-orang Yahudi yang Allah azab mereka. Khizyun fid dunya. Kehinaan di dunia. Sekarang, zaman sekarang, hampir sebagian orang negara-negara itu mengecam mereka. Kecuali Yahudi besar. Siapa Yahudi besar? Negara Amerika, nggak heran. Karena mereka ini adalah yang menjadi tonggaknya itu orang-orang Yahudi. Maka sulit bagi mereka untuk bisa tidak mendukung Israel. Tapi sebagian besar negara-negara di dunia itu mengecam. Itu khizyun fid dunya. Itu adalah hinaan buat mereka. Maka meskipun mereka itu terlihat seperti makmur, tapi dalam diri mereka ada khizyun apa? Secara psikologis mereka ketakutan. Itu adalah bagian dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, gimana azab di akhirat? Jadi ada satu riwayat. Yang riwayat ini diriwayatkan oleh seorang ulama bernama Ad-Dhahhak. Dia mengatakan pada tingkatan paling atas neraka. Jadi neraka ada lapisannya. Bahasanya itu ada lantai 1, lantai 2, ada lantai 3, Pak. Seperti hotel nih. Lantai yang paling atas nih, itu nanti neraka itu buat umat Nabi Muhammad yang berdosa. Jadi di atas. Sementara bahan bakar dari bawah. Kalau di atas panasnya lebih kurang atau lebih
Lebih dahsyat, Pak. Lebih kurang di atas tuh. Itu Nabi Muhammad umatnya. Ya kayak kita inilah. Kalau seandainya kita masuk neraka ya kita ini termasuk. Kalau berbuat dosa belum tobat. Udah kelihatan tampangnya nih. Hah? Insya Allah kita dapat surga. Jangan khawatir. Tingkatan yang kedua di bawahnya itu orang Nasrani, Kristen. Nasrani itu. Di bawahnya orang Nasrani itu orang Yahudi, berarti lapis ketiga dari atas ya. Berarti kalau bahan bakar dari bawah, dia lebih panas daripada kita. Dan di bawah orang-orang Yahudi itu orang-orang Sabiun, penyembah bintang, musyrik. Di bawahnya orang Sabiun penyembah bintang itu orang penyembah api, Majusi. Dan di bawahnya penyembah api ada yaitu orang kaum musyrikin Arab di bawah. Yang paling bawah lagi adalah munafik. Fidarkil asfali minannar. Berada pada lapisan yang terbawah dan para pengikut Fir'aun dan orang-orang yang ingkar dari mukjizat Nabi Isa alaihi salatu wassalam dari orang-orang Yahudi yang mengingkari mukjizat Nabi siapa? Ma'idatan minas sama. Hidangan datang dari langit itu diingkari. Nah itu termasuk orang-orang yang berada di lapisan terbawah. Kata Ad-Dhahak di dalam neraka. Yang paling jelas disebutkan Allah dalam Al-Quran adalah innal munafiqina fit darkil asfali minan nar. Orang-orang munafik itu berada di lapisan yang paling bawah yang ada di dalam neraka. Saya pikir ini yang bisa saya sampaikan terkait dengan ayat Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 85 yang insya Allah nanti mungkin sedikit kita akan jelaskan ya. Masih ada sisa dari ayat ini dan kita akan tambahkan pada ayat ke-86 yang masih ada kaitannya. Insya Allah pada pertemuan yang akan datang apa pesan-pesan moral yang ingin disampaikan oleh Allah dari cerita-cerita yang terjadi pada orang-orang Yahudi yang perlu kita ambil hikmahnya. Wallahul musta'an, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.